Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari tim 6 akan menyampaikan materi tentang pengolahan data dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Anggota tim kami adalah yang pertama, Fadilah Salma, yang kedua, Lina Maisaroh, yang ketiga, Alfia Dwi Handayani, dan yang keempat, Kafitz Akmal Asidki. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama, modus, yang kedua, median, yang ketiga, mean atau rata-rata, yang keempat, variance, yang kelima, simpangan baku, yang keenam, dan yang terakhir adalah manfaat pengolahan data. Pengertian data. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian analisis ataupun kesimpulan. 2. Membaca data. Membaca data bertujuan untuk mengetahui cara membaca diagram agar dapat mengetahui isi data atau informasi yang tersaji pada sebuah diagram. Yang A. Diagram gambar. Diagram gambar adalah diagram yang menyajikan gambar dengan data sesuai yang disajikan. B. Diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menggunakan batang ataupun balok dalam penyajian datanya. Contohnya tertera pada gambar dalam PPT. Penyajian data dalam bentuk diagram batang bertujuan untuk memudahkan perbandingan antara beberapa kumpulan data yang berbeda. Yang C. Diagram garis. Diagram garis merupakan penyajian data yang menampilkan data dalam bentuk garis berkesinambungan. Pada umumnya, grafik digunakan untuk membaca perbandingan jumlah suatu data. Selain itu, grafik juga sering digunakan untuk menunjukkan fluktuatif suatu perkembangan jumlah data. Yang D. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan memakai gambar yang berbentuk lingkaran. Pada umumnya, penyajian data pada diagram lingkaran disajikan dalam bentuk belahan derajat dan persen. Yang selanjutnya yaitu median. Median adalah nilai tengah suatu data setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Rumus median. Rumus median untuk data tunggal yaitu yang pertama untuk data ganjil yaitu n plus 1 dibagi 2 dan untuk data genap yaitu n per 2 ditambah n per 2 plus 1 dibagi 2 dengan keterangan n sama dengan banyaknya data. Dan rumus median untuk data kelompok yaitu TB plus n per 2 dikurangi F dibagi FM dikali P. TB sendiri yaitu tepi bawah dari kelas N per 2, dan untuk F frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM frekuensi kelas median, dan P yaitu interval. Contoh soal median data tunggal. Data dengan jumlah ganjil 9, 7, 3, 4, 6, 5, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 diketahui N sama dengan 7. Kemudian untuk mencari median data tunggal menggunakan rumus N plus 1 dibagi 2. Kemudian diperoleh 7 plus 1 dibagi 2 menghasilkan 8 per 2 sama dengan 4. Jadi median dari data adalah data dengan urutan keempat yaitu 6. Yang selanjutnya yaitu mencari median data tunggal dengan jumlah genap. Diketahui data 5, 7, 6, 5, 9, 7, 10, 8, 9, dan 8. Kemudian kita urutkan dari angka terkecil 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, dan 10. Kemudian untuk mencari mediannya, kita terapkan rumus xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1 dibagi 2. Dan dihasilkan x10 per 2 ditambah x10 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Dan dihasilkan x5 plus x6. Kemudian kita baca dari data yang telah kita urutkan dari yang terkecil. X5 yaitu angka 7 dan X6 yaitu angka 8.
Dari X yang telah kita dapat rumuskan bahwa median dari data tersebut adalah 7 plus 8 dibagi 2, yaitu 7,5. Yang selanjutnya yaitu contoh soal median data kelompok. Perhatikan data kelompok di bawah ini. Untuk mencari median data kelompok di atas, kita dapat menerapkan langkah pertama, yaitu menentukan median dari data kelompok tersebut dengan rumus setengah kali N, atau setengah dari jumlah data yang ada. Didapat setengah kali 60 sama dengan 30. Sehingga median terletak pada data ke-30, lalu dicari dengan menambah frekuensi data dari interval terkecil. 10 plus 8 plus 9 plus 7 sama dengan 34, ternyata data ke-30 berada di interval keempat, yaitu 22 sampai 25. Dengan ini diperoleh F sama dengan 7, TB sama dengan 21,5, FK sama dengan 10 ditambah 8 ditambah 9 yaitu 27, dan P sama dengan 4. Dari yang telah kita temukan, kita dapat mencari median dengan rumus TB plus setengah N dikurangi FK per F dikali P, dan dihasilkan 21,5 ditambah setengah dikali 60 dikurangi 27 dibagi 7 dikali 4, yaitu 21,5 ditambah 3/7 dikali 4 sama dengan 21,5 ditambah 1,7 yaitu 23,2. Jadi median dari data kelompok tersebut adalah 23,2. Modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau paling banyak muncul. Cara menentukan modus: 1. Mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. 2. Setelah diurutkan, maka akan memudahkan kita untuk melihat nilai yang paling sering muncul. Jika ada dua angka yang paling banyak muncul, maka kumpulan data tersebut dinamakan bimodal. Dan jika ada lebih dari dua data, dinamakan multimodal. Contoh soal modus data tunggal. Nilai ulangan IPA dari 10 murid kelas 2 SD adalah sebagai berikut: 7, 6, 8, 10, 9, 7, 8, 5, 6, 7. Tentukan modus dari data tersebut. Jawaban: urutkan terlebih dahulu nilai yang terkecil hingga terbesar. 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Setelah diurutkan, data yang paling sering muncul adalah 7. Jadi modusnya adalah 7. Modus data kelompok. Rumus: modus sama dengan TP ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali P. Keterangan: TP tepi bawah kelas median, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, P panjang kelas interval. Contoh soal: tentukan modus dari data kelompok di bawah ini. Nilai 35 sampai 40 frekuensi 3, 41 sampai 6 frekuensi 5, 47 sampai 52 frekuensi 8, 53 sampai 58 frekuensi 2. Diketahui TB sama dengan 46,5, D1 sama dengan 8 kurang 5 sama dengan 3, D2 sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6, P sama dengan 6. Ditanya modus. Jawab: modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali P sama dengan 46,5 tambah 3 per 3 tambah 6 kali 6 sama dengan 46,5 ditambah 3 per 9 kali 6 sama dengan 46,5 ditambah 2. Modusnya adalah 48,5. Mean atau rata-rata. Mean adalah rata-rata dari keseluruhan data yang didapat dari perbandingan antara jumlah semua data dan banyak data. Rumus mean atau rata-rata. Rumus mean adalah X bar sama dengan jumlah semua data dibagi banyak data. Untuk rumus mean data tunggal adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3
ditambah titik-titik-titik ditambah xn dibagi n. N di sini adalah banyak data atau jumlah data. Untuk rumus min data kelompok adalah X bar sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 ditambah X3 kali F3 ditambah titik-titik-titik ditambah Xn kali Fn dibagi F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah titik-titik-titik ditambah Fn. X di sini adalah nilai data dan F di sini adalah frekuensi data. Untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal min data kelompok, kita dapat menggunakan tabel bantuan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal rata-rata data tunggal. Contoh soal data tunggal. Perhatikan soal data tunggal berikut ini. Hitunglah rata-rata data tunggal berikut. Bisa kita lihat bahwa soal berikut adalah data tunggal. Langsung kita masukkan saja ke rumus data tunggal. Rumus data tunggal sendiri yang tadi sudah saya sampaikan, X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik ditambah Xn dibagi N. Diketahui N atau banyak data dari soal adalah 10. Langsung kita masukkan ke rumus dengan menjumlahkan semua data pada soal dibagi banyak data. Setelah dijumlahkan data-data tersebut, langsung kita bagi dengan banyak data. Hasilnya adalah 70 dibagi 10 dan hasilnya adalah 7. Jadi, rata-rata dari soal data tunggal tersebut adalah 7. Contoh soal min data kelompok. Di bawah ini adalah tabel nilai ulangan harian matematika siswa kelas 6 pada semester 2. Perhatikan baik-baik soal data kelompok berikut ini. Di sini tersedia tabel data kelompok dengan nilai siswa yang mendapatkan nilai 6, banyak siswanya adalah 6. Siswa yang mendapatkan nilai 7 dengan banyak siswa 4. Siswa yang mendapatkan nilai 7,5, banyak siswanya adalah 16. Siswa yang mendapatkan nilai 8, banyak siswanya 10. Siswa yang mendapatkan nilai 9, banyak siswa 4. Berapakah rata-rata nilai ulangan harian matematika siswa kelas 6? Dapat kita ketahui bahwa nilai di sini adalah X. Dan banyak siswa di sini adalah F atau frekuensi. Langsung saja kita jawab soal tersebut. Untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal min data kelompok, kita dapat menggunakan tabel bantuan dengan menambahkan tabel bantuan pada sisi kanan tabel pada soal agar lebih mudah dalam mengerjakannya. Langsung saja kita kalikan X dan F-nya secara satu persatu urut dari atas ke bawah. 6 kali 6 adalah 36. 7 kali 4 adalah 28. 7,5 kali 16 adalah 120. 8 kali 10 sama dengan 80. 9 kali 4 adalah 36. Dengan ini kita dapatkan X dan F-nya. Langsung saja kita jumlahkan X dan F-nya sehingga didapat hasil 300. Sebelum itu kita harus menjumlahkan frekuensinya sehingga didapat frekuensinya adalah 40. Setelah kita dapat frekuensi dan X1 dan F1, jumlah X1 dan F1 keseluruhan,
kita dapat langsung memasukkannya ke rumus rata-rata. X bar sama dengan jumlah semua data dibagi banyak data. X bar sama dengan 300 dikali 40. X bar sama dengan 7,5. Jadi, rata-rata nilai ulangan harian matematika kelas 6 adalah 7,5. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengertian pengolahan data. Mengolah data adalah merubah data-data mentah untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berupa angka setelah melalui beberapa proses. Selanjutnya yaitu varians atau ragam. Ragam atau varian adalah jumlah kuadrat dari selisih nilai data dan nilai rata-ratanya, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Selanjutnya simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang rumus variansi atau ragam dan simpangan baku atau standar deviasi. Untuk rumus varian sendiri adalah S kuadrat sama dengan sigma IN sama dengan 1 dalam kurung XI min X bar kuadrat sama dengan dibagi N min 1. Selanjutnya untuk rumus simpangan baku adalah S sama dengan akar sigma IN sama dengan 1 dalam kurung XI min X bar kuadrat dibagi N min 1. Jadi pada intinya simpangan baku itu adalah akar dari hasil varians. Jadi setelah kita menemukan varians, untuk mencari simpangan baku kita langsung mengakarkannya saja. Contoh soal varian dan simpangan baku. Soalnya, tentukan ragam dan simpangan baku dari data sampel berikut. Data sampel 48, 50, 52, 55, 57, 69, 81, dan 84. Pertama, kita cari terlebih dahulu rata-ratanya atau X bar, di mana diketahui untuk cari rata-ratanya dengan menjumlahkan seluruh data sampel dibagi banyaknya data. Lalu didapatkan rata-ratanya adalah 62. Setelah itu dibuat tabel untuk memudahkan dalam membaca data. Pada kolom XI berisi data sampel. Kolom kedua adalah XI min X bar yang dicari dari XI dikurangi rata-ratanya, yaitu 48 dikurang 62 sama dengan min 14. Begitu juga 50 dikurang 62 sama dengan min 12. Diselesaikan sama seperti yang sebelumnya sampai data akhir 84 dikurang 62 sama dengan 22. Pada kolom ketiga berisi XI min X bar kuadrat, di mana hasil pengurangan XI dan X bar sudah didapat pada kolom kedua. Lalu kita tinggal mengkuadratkan, yaitu min 14 kuadrat sama dengan 196, min 12 kuadrat sama dengan 144. Dihitung hingga jumlah seluruh XI min X bar kuadratnya adalah 1408. Selanjutnya kita akan mencari perolehan nilai varian dan simpangan baku. Untuk varian rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma I mulai dari 1 sampai dengan N. XI min X bar kuadrat dibagi N min 1. Di slide sebelumnya sudah kita dapat jumlah dari XI min X bar kuadrat adalah 1408. Lalu dibagi N kurang 1 dengan datanya 8 dikurang 1 sama dengan 7. Jadi 1408 dibagi 7 sama dengan 201,14. Untuk simpangan baku rumusnya adalah S sama dengan akar dari sigma I mulai dari 1 sampai dengan N X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Atau bisa dibilang simpangan baku itu adalah akar dari varian. Tadi sudah didapat variannya adalah 201,14. Jadi simpangan bakunya adalah akar dari 201,14 sama dengan 14,18. Yang terakhir yaitu manfaat pengolahan data dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, sederhananya saja, setelah kita melihat pertandingan sepak bola pada game, pasti ada tabel yang menunjukkan jumlah penguasaan bola dan masih banyak lagi. Tabel rincian statistik pertandingan tersebut dapat memudahkan kita untuk menganalisis dan mereview setelah pertandingan selesai. Nah, tabel
Rincian statistik tersebut merupakan penerapan pengolahan data dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, contoh yang kedua yaitu seseorang yang memiliki toko perlu mengetahui jenis barang apa saja yang terjual dalam waktu-waktu tertentu. Ia kemudian mencatat semua data barang yang terjual selama 1 tahun yang dilakukan dalam bentuk daftar dan grafik. Dengan melakukan hal ini, sang pemilik toko akan mengetahui perencanaan barang-barang apa saja yang perlu disediakan di gudangnya dan menghindari penyimpanan barang yang menumpuk. Nah, daftar dan grafik inilah merupakan penerapan pengolahan data dalam kehidupan sehari-hari yang ada.